Assalamualaikum teman aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik, terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Seperti biasa teman-teman, di season kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Seperti apa pertanyaan dan gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai. Jangan di skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, insya Allah teman-teman kalian akan bisa lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Karena untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ini butuh pemahaman, butuh pengertian. Kalau misalkan kalian mengerti, kaliannya paham, insya Allah minimal bisa mengurangi rasa cemas kalian, rasa takut kalian dengan sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Oke, kembali lagi saya jawab pertanyaannya. Di sini saya sudah catatkan beberapa pertanyaan di kolom komentar. Kalau misalkan pertanyaannya tidak terjawab semuanya, mohon maaf karena keterbatasan waktu ya teman-teman ya. Dan saya udah lama banget gak bikin video karena yang pertama HP-nya udah nge-lag terus teman-teman ya, nggak kuat memorinya. Yang kedua cuacanya ya teman-teman ya, jadi nggak mendukung ya. Pertanyaan yang pertama, Bang, lambung sensitif, makan apa-apa serba salah. Ya itu teman-teman ya, kalau misalkan kalian pencernaannya belum membaik ya teman-teman, ini pengalaman saya. Selama pencernaan kita itu belum sembuh ataupun belum membaik, itu kita makan apa aja itu serba salah teman-teman ya. Mau makan nasi sekalipun itu, kalau misalkan pencernaan kitanya belum sembuh, belum membaik, itu terasa perih ya. Itu pengalaman saya. Jangankan untuk makan nasi, untuk minum aja itu terasa perih. Walaupun sudah minum obat nih ya, minum obat aja sama teman-teman ya. Saya waktu terkena gangguan asam, GERD, anxiety itu minum obat juga sama ya. Minum obat perih, nggak minum obat perih, makan perih, nggak makan perih gitu teman-teman. Jadi perihnya ini bukan perih lapar, tapi perihnya ini perih serasa ada luka gitu teman-temannya. Perih di bagian lambungnya, perih di bagian ulu hatinya, sakit juga gitu teman-temannya, serasa menekan di bagian ulu hati, terus juga perut terasa ngisep gitu teman-teman. Jadi perut itu terasa ke dalam gitu ya gitu, jadi perut itu rasa ketekan ke dalam gitu teman-temannya. Nah itu yang sering saya rasakan waktu terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Nah apakah itu berbahaya? Dan kalau menurut saya ya nggak bahaya teman-temannya. Kenapa saya bisa katakan nggak bahaya? Kalau semisalkan itu bahaya, ya mungkin ya sampai saat ini saya tuh nggak bisa bikin video-video seperti ini, video-video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, kalau misalkan itu berbahaya gitu teman-temannya. Jadi berpikir aja secara logika gitu teman-temannya. Kalau misalkan itu berbahaya, ya mungkin saya nggak ada teman-temannya. Tetapi nyatanya alhamdulillah sampai detik ini saya masih bisa menemani kalian gitu teman-temannya. Terus juga untuk makan serba salah itu kalian harus sabar ya teman-teman ya. Jadi memang begitu ya, kalau misalkan pencernaannya masih sensitif ya, memang ada gangguan di bagian pencernaannya, di bagian lambungnya gitu teman-teman ya. Yaitu memang kita makan apapun itu akan terasa sensasinya gitu teman-teman ya. Nah jadi sensasinya itu biasanya mungkin karena lambung kita itu mukosanya tipis ya teman-temannya. Biasanya saya sudah bahas di video saya yang terdahulu teman-temannya. Biasanya orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety itu, terutama untuk gangguan asam lambung ataupun GERD ya teman-teman, gangguan lambung biasanya itu ada penipisan mukosa ya teman-temannya. Saya juga pernah ditunjukkan oleh dokter ya di layar monitor gitu teman-temannya. Itu biasanya ada penipisan mukosanya gitu teman-temannya. Itu yang mungkin yang membuat lambung kita itu sensitif ya terhadap makanan. Nah usahakan aja makannya itu sedikit-sedikit tapi sering, dan usahakan juga makannya itu harus yang lunak-lunak dulu teman-teman. Contoh dari nasi, saya itu dulu nasi saya sering request sama istri saya, tolong dong masaknya untuk saya itu nasinya jangan terlalu keras gitu teman-teman. Nah itu utamakan makan nasinya itu jangan terlalu keras gitu teman-teman, agar lambungnya itu lebih mudah mencernanya. Dan juga
dibantu juga ngunyahnya. Ya, ngunyahnya itu harus juga lebih lama ya teman-teman, supaya apa ya, supaya agak halus gitu teman-temannya. Jadi dikunyahnya agak halus, dan kalau misalkan ngunyahnya halus itu akan mempermudah ataupun memperingan ya, tidak terlalu berat kerja lambungnya, kerja pencernaannya gitu teman-temannya. Jadi usahakan yang pertama makannya jangan yang alot-alot dulu ya teman-teman. Terus kalau misalkan nasinya jangan terlalu keras, dan jangan bubur juga. Kenapa jangan bubur? Bubur itu kayak hampas menurut saya teman-temannya, nggak ada energinya. Jadi maka dari itu kalian itu makannya jangan terlalu lama buburnya gitu. Kalau misalkan kalian makan bubur itu jangan terlalu lama kalian makan bubur. Untuk saya itu dulu makan bubur itu sekitar, kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 bulan ya. Enggak sih, nggak nyampe 2-3 bulan. Saat nyampe 2-3 minggu ya, bukan 2-3 bulan gitu. Kalau misalkan kalian mau makan bubur dulu itu jangan terlalu lama, dan itu nggak bagus kalau misalkan terlalu lama. Nah, jadi kalau misalkan pencernaan kalian itu masih sensitif, makan apa-apa masih sering perih gitu teman-temannya, sering sakit ya di bagian lambungnya, di bagian pencernaannya. Yang saya lakukan itu yang pertama, makannya harus yang lunak-lunak dulu ya, dimasaknya dengan sempurna gitu. Kalau misalkan kalian makan sayuran ya juga harus matang ya. Terus juga nasinya juga diusahakan agak lembek dulu gitu teman-teman ya. Terus juga misalkan dari makan daging ya, daging ayam misalkan, itu juga harus masak bener-bener gitu, matangnya bener-bener gitu teman-teman ya. Terus juga kalau misalkan makan sayuran seperti wortel ya, itu kan wortel itu keras teman-teman ya. Wortel itu agak keras, dan itu masaknya juga harus bener-bener matang gitu biar lunak. Dan ngunyahnya teman-teman ya, yang kedua ngunyahnya juga harus benar-benar halus gitu teman-temannya. Nah, supaya untuk memperingan kerja lambungnya, kerja pencernaannya gitu teman-teman. Bahkan banyak juga nih teman-teman yang makan buah, makan sayur ya, itu di blender ya teman-teman. Jadi di blender dan diambil hanya itunya aja, airnya aja gitu teman-temannya itu ya. Untuk teman-teman yang sering sharing sama saya teman-temannya, jadi banyak juga mereka yang makan sayur, makan buah itu di blender. Tapi saya itu orangnya nggak mau ribet teman-temannya, orangnya saya itu nggak mau ribet. Jadi ya makan sayur ya makan sayur aja ya teman-temannya. Terus nggak pakai di blender gitu teman-teman, yang ribet menurut saya makan ya udah makan aja, cuman masaknya itu ya supaya mateng, terus juga ngunyahnya agak lamaan gitu ya, agar udah pencernaan kerjanya gitu teman-teman ya. Itu ya, jadi untuk lambung sensitif itu saya juga dulu mengalaminya, dan itu bukan sesuatu yang bahaya menurut saya teman-teman ya. Ya kalian kalau misalkan sudah berobat ya nanti juga sembuh gitu. Dan terus juga intinya untuk makan ya, makan itu serba salah ya, memang serba salah. Intinya kalian hindari aja makan makanan pemicunya. Pemicu asam lambungnya itu apa? Ya seperti makanan-makanan yang bergas ya, terus juga pedas, asam, santannya itu yang hindari aja dulu. Terus juga makanan seperti roti ya, kalau misalkan kalian memang pencernaannya masih sensitif, masih banyak sensasi ya, baiknya dihindari aja dulu ya. Dihindari itu bukan berarti kalian nanti nggak bisa makan lagi. Kalian akan bisa makan seperti dulu lagi ya teman-temannya, seperti kalian waktu sembuh bisa teman-teman. Kenapa saya katakan ini seperti itu? Karena apa saya katakan bisa ya, karena saya sendiri sudah bisa bebas sebenarnya untuk makan teman-teman. Cuman untuk saya pribadi itu, walaupun saya sudah makan bebas, tapi saya membatasi gitu teman-teman, batasi kapasitasnya gitu teman-teman. Yang nggak berlebihan, makan bisa makan, cuman ya sewajarnya aja makannya, jangan berlebihan, mentang-mentang nyaman, mentang-mentang enak dihambat terus gitu teman-temannya. Itu nggak boleh, yang berlebihan itu sebenarnya nggak baik teman-teman ya. Kenapa kalian bisa terkena gangguan asam, GERD, anxiety, itu karena semua serba berlebihan gitu teman-teman ya. Oke, jadi untuk lambung sensitif itu seperti itu teman-teman ya, nggak bahaya. Dan untuk gangguan asam lambung itu nggak bahaya teman-teman ya, sama aja seperti kita kena flu, sakit gigi, sama gitu teman-teman ya, nggak bahaya. Oke, yang kedua, BB udah naik tapi masih cemas. Nah, ya, ini sebenarnya untuk berat badan udah naik itu sebenarnya udah bagus teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan masih cemas, itu kan orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, itu kan ada 2 gangguan teman-teman ya. Kalian perlu ketahui, perlu pahami,
orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety itu kena dua gangguan. Yang pertama medisnya, asam lambungnya, GERD-nya itu dari medis teman-teman ya. Dan kecemasan berlebihan ya, anxiety psikosomatik itu dari psikis ya, kecemasan yang berlebihan itu anxiety disorder. Psikosomatik itu permainan pikiran ya. Untuk jelasnya saya kurang paham tuh ya, psikosomatik itu ya teman-teman ya. Intinya saya bisa memahaminya itu apa yang kita pikirkan dengan berlebihan, nah itu akan menjadi sensasi pada diri kita gitu teman-teman ya. Itulah menurut saya psikosomatik gitu teman-teman ya. Jadi anxiety itu kecemasan yang berlebihan. Nah buat teman-teman yang mengalami kecemasan berlebihan, itu berarti kalian itu asam lambung GERD-nya sudah dihinggapi yang namanya anxiety disorder. Jadi kalian itu kena psikisnya juga selain medisnya gitu ya. Nah jadi untuk kecemasan berat badan sudah naik tapi masih ada kecemasan, yaitu ya berarti kalian itu ada anxiety-nya. Dan gimana sih cara menangani kecemasan ini ya? Jangan banyak mikir teman-teman ya. Kalau misalkan kalian gak mau cemas, gak mau panik ya teman-teman ya, berarti kalian udah jangan banyak mikir. Kalau misalkan berat badan kalian itu sudah naik, berarti pencernaan kalian itu sebenarnya sudah mulai membaik teman-teman ya, sudah mulai sembuh. Tapi kenapa masih banyak sensasi nih ya, seperti ini. Jadi berat badan udah naik tapi masih cemas. Nah, perut terasa panas dan perih. Nah, perut panas dan perih ini teman-teman ya, perut panas dan perih ini biasanya itu juga bisa dampak dari kecemasan berlebihan. Kenapa bisa seperti itu? Kecemasan itu kan biasanya dari efek stres teman-teman ya, efek terlalu kita sering berpikir hal-hal negatif, yaitu anxiety disorder ataupun psikosomatik. Nah, itu bisa memicu gangguan asam lambung. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita stres ataupun kita panik, kita cemas ya, itu bisa menimbulkan hormon stres. Hormon stres itu hormon kortisol ya teman-teman. Nah itu bisa mengganggu ataupun mempengaruhi asam lambung gitu. Maka dari itu biasanya kecemasan itu menimbulkan sensasi ya teman-teman ya. Kecemasan itu bisa menimbulkan sensasi fisik kita ataupun medis ya, seperti perut panas ataupun perih. Itu bisa mempengaruhi ya teman-teman ya. Dan selain ini, selain perut panas dan perih, kecemasan itu juga bisa mempengaruhi sering mules ataupun perutnya melilit ataupun buang air kecil, sering buang air kecil. Nah teman-teman ya, itu yang saya alami teman-teman ya. Perlu digarisbawahi, ini bukan bukan dari pelajaran medis, tapi ini yang sering saya alami teman-temannya, karena saya itu bukan dokter ya teman-temannya. Jadi di sini saya sharing sepengalaman pribadi saya ketika saya cemas ya, cemasnya apalagi berlebihan ya teman-teman. Itu saya sering buang air kecil, terus juga sering mules, sering pengen BAB gitu teman-teman. Itu yang sering saya rasakan. Jadi kalau misalkan teman-teman itu berat badannya udah naik ya, sebenarnya kalau misalkan pencernaannya udah mulai sembuh, itu biasanya orang yang terkena gangguan asam GERD anxiety, pengalaman saya pribadi, itu ketika pencernaannya sudah membaik, biasanya berat badannya mulai naik gitu teman-teman, ataupun masih tahap penyembuhan misalkan, tetapi stresnya udah terkendalikan, stresnya udah gak ada, kecemasannya udah gak ada ya teman-temannya. Itu juga bisa menaikkan berat badan gitu teman-temannya, karena ya kita udah mulai cuek meskipun kita masih ada sensasi ataupun pencernaan kita masih dalam tahap pemulihan lambungnya gitu teman-teman, tapi stresnya udah bisa kita kelola ya. Kita itu sudah memahami semua sensasi yang ada ataupun yang hadir ya. Kita selalu menganggapnya hal yang wajar, kita itu selalu cuek, selalu masa bodoh, nanti itu berat badan juga bisa naik juga teman-temannya. Jadi bisa seperti itu juga. Jadi buat teman-teman yang berat badannya udah mulai naik tapi masih cemas ya, terus perutnya panas ataupun perih, biasanya perut panas ataupun perih itu biasanya efek dari kecemasan gitu teman-teman ya. Kecemasan itu lahirnya dari mana? Biasanya kecemasan itu lahirnya dari efek pikiran negatif kita. Kita masih terus berpikir tentang sensasi, tentang penyakit yang berbahaya gitu teman-temannya. Itulah anxiety disorder psikosomatik. Menurut pengalaman pribadi saya seperti itu. Kalau misalkan salah mohon maaf teman-temannya, karena saya sharing sepengalaman saya memang seperti itu gitu teman-temannya. Ketika saya sudah tidak cemas lagi, itu sensasi-sensasi yang lainnya hilang. Tetapi dalam tahap pemulihan, ketika saya cemas lagi, itu sensasi ada lagi gitu teman-temannya, sensasi medisnya ada lagi, sensasi fisiknya ada lagi gitu teman-temannya. Jadi sepengalaman pribadi saya, ketika
saya bisa mengelola pola pikir, teman-temannya saya sudah belajar cuek, belajar masa bodoh tentang penyakit, tentang sensasi, karena saya yakin bahwa sensasi yang saya rasakan ini bukan sensasi penyakit yang berbahaya. Saya yakin gangguan asam lambung, GERD, anxiety itu bukan berbahaya gitu, bukan penyakit yang berbahaya. Maka dari itu saya itu belajar cuek, belajar masa bodoh. Yang penting hati dan pikiran saya senang gitu, teman-teman. Selalu mengupayakan dan mengusahakan gimana caranya hati dan pikiran saya senang. Kalau misalkan hati dan pikiran saya senang, bahagia, itu semua sensasi hilang sedikit demi sedikit, teman-temannya. Dan ya kita sehat gitu, teman-temannya. Itu pengalaman saya ya. Oke, ya lanjut ya. Untuk penanganannya gimana supaya tidak cemas, ya itu tadi ya. Jangan banyak mikir, lakukan aktivitas kegiatan yang menyenangkan, sering hiburan, sering olahraga ringan seperti jalan kaki ya teman-temannya, berjemur di pagi hari gitu ya. Terus untuk kelola stresnya ya itu tadi, jangan selalu sering ngurung di dalam rumah, di dalam ruangan. Kalian aktivitas, kalian bersosial, latihan gitu teman-temannya. Kalau misalkan bang saya itu masih takut keluar rumah, paksakan aja. Apa yang kalian takutkan itu nggak akan terjadi teman-temannya. Itu hanya permainan pikiran kalian saja. Nah itulah yang disebutkan psikosomatik, permainan pikiran. Apa yang kita takutkan ya itu sebenarnya nggak akan terjadi. Itu cuma permainan pikiran kita aja. Jadi maka dari itu lawan ketakutan yang ada di pikiran kalian. Semua hanya permainan pikiran kalian gitu teman-temannya. Apa yang kalian takutkan itu nggak akan terjadi. Biasanya nih orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety itu sebelum melakukan aktivitas ataupun sebelum melangkah teman-teman ya. Contohnya saya dulu mau keluar rumah, mau jalan kaki, itu di pikirannya, aduh jangan-jangan nanti kalau misalkan saya keluar rumah jalan kaki dan kalau misalkan di jalan saya kelayangan, saya pingsan ya, terus nggak ada yang nolong, terus mati. Biasanya seperti itu yang selalu dipikirkan orang-orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety. Sepengalaman pribadi saya teman-temannya, dan banyak juga yang sharing ke saya ya seperti itu juga teman-temannya sensasinya. Dan buat teman-teman yang masih mengalami sensasi seperti itu, ketakutan sebelum melakukan apa-apa, selalu menakutkan sesuatu hal yang negatif, mulai dari sekarang lakukan aja, lawan aja ketakutannya, karena tidak akan terjadi gitu teman-teman. Selama kalian sudah makan, sudah minum, that's it ya. Semua yang kalian takutkan nggak akan terjadi. Oke lanjut ya. Pertanyaan ketiga, selalu merasa mau pingsan ataupun oleng. Nah ini teman-temannya, ini sebenarnya selalu merasa mau pingsan itu yang saya bahas tadi, itu permainan pikiran. Selama kalian sudah makan, sudah minum ya teman-teman, kalian nggak akan pingsan, kalian nggak akan kenapa-napa teman-temannya. Orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety itu hanya butuh makan ya teman-temannya. Perbanyak aja ataupun sering makannya, cukupi saja kebutuhan untuk tubuh kalian dari makan, minum, olahraga ya, istirahat malam. Itu aja sih sebenarnya teman-temannya. Terus sering hiburan gitu ya. Gimana caranya agar hati dan pikiran kalian itu senang, gimana caranya agar hati dan pikiran itu kalian itu bahagia. Itu aja teman-teman ya. Itu obat nomor 1 teman-teman ya. Jadi kalau misalkan selalu merasa mau pingsan itu, coba deh ya teman-temannya, kebutuhan untuk tubuh kalian itu sudah terpenuhi apa belum ya, dari makan, minum ya, terus istirahat malam. Kalau misalkan bang saya itu makan, minum, dan istirahat malamnya itu cukup ya, tapi kenapa selalu merasa mau pingsan ataupun oleng, itu keseimbangan tubuh kalian itu sebenarnya terganggu teman-teman ya. Keseimbangan tubuh kalian itu terganggu bisa dari yang pertama itu tadi ya, dari kebutuhan untuk tubuh kalian itu belum terpenuhi, dari makan, minum, istirahat malam, itu yang pertama. Terus juga efek stres ya, selalu rasa mau pingsan ataupun kalian oleng ataupun keseimbangan tubuh kalian itu terganggu, itu bisa jadi dari efek stres ya. Stresnya dari mana? Sepengalaman pribadi saya, stresnya orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety itu selalu berpikir ke hal-hal negatif, selalu menakutkan sensasi ya, selalu berprasangka buruk tentang sensasi teman-temannya, selalu berpikir bahwa ini adalah penyakit berbahaya, selalu berpikir umur sudah tidak panjang lagi ya, jangan-jangan sudah mendekati kematian gitu teman-temannya. Itu yang selalu dipikirkan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety. Dan ketika kalian terus berpikir seperti itu setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik, dan durasinya itu lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun, nah itu tanpa kalian sadari menjadi stres tersendiri. Dan ketika stres, itu bisa menguras energi kalian dengan cepat teman-teman ya.
sebanyak apapun kalian makan, minum yang berprotein, misalkan yang bergizi, yang bernutrisi, tetapi jika kalian masih tetap stres, itu energi yang dihasilkan dari makanan yang kalian konsumsi itu terus dikuras oleh stresnya gitu, teman-teman. Maka dari itu gimana supaya sensasi-sensasinya hilang dengan perlahan ya, teman-teman ya. Jadi untuk metode itu menghilangkan sensasinya nggak instan. Untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatik ini sebenarnya mau kalian konsumsi obat, mau kalian konsumsi herbal ya, itu nggak bisa instan hilangnya, teman-teman. Karena apa? Ya karena itu tadi kita terkena dua gangguan gitu, teman-teman. Jadi butuh proses, butuh pelatihan, butuh pembiasaan gitu, teman-teman ya. Sepengalaman pribadi saya seperti itu. Jadi untuk mengatasi selalu merasa mau pingsan ataupun oleng ya, ataupun keseimbangan tubuh kalian terganggu ya, itu harus dicukupi dari makan minum, istirahat malam, terus olahraga, terus kelola stresnya, sering hiburan ya, sering lakukan aktivitas kegiatan yang membuat kalian senang, yang membuat kalian bahagia. Intinya kalian lakukan aja. Misalkan kalian dulunya punya hobi, lakukan hobi-hobi kalian yang dulu gitu, teman-teman ya. Yang penting intinya menyibukkan diri, jangan dimanja gitu ya. Mentang-mentang kalian aduh rasa badan gak enak ya, teman-teman oleng, mentang-mentang kalian seperti itu ya, kalian cuma leha-leha ya, duduk manis, rebahan, tiduran, itu nggak akan membuat kalian lebih cepat sembuh, teman-teman ya. Nah gitu, teman-teman. Tetapi kalau misalkan kalian itu misalkan kondisinya masih di bawah 75% ya, langkah lebih baiknya kalian istirahat dulu, teman-teman ya. Seperti misalkan pencernaannya masih sering sakit ya, teman-teman, terus dibawa duduk kayak gini aja, ini hulu hatinya sakit ya, teman-temannya. Nah itu kalian istirahat aja dulu gitu, teman-temannya. Tetapi istirahatnya itu jangan kebablasan juga, jangan terlalu lama gitu ya. Ya kalian harus mulai latihan ya, seperti jalan kaki di pelataran ataupun di rumah, nggak apa-apa gitu, teman-teman. Jangan kalian dudukan terus, rebahan terus ya, dengan waktu yang lama itu akan membuat otot-otot kalian itu tegang, teman-temannya, ataupun apa ya, kaku gitu, teman-temannya. Jadi ya sekalinya kalian bergerak itu akan pada sakit semua gitu, teman-temannya. Oke, jadi seperti itu saja dulu ya, teman-temannya, yang bisa saya sampaikan untuk gangguan asam lambung dan anxiety, pengalaman pribadi saya. Perlu digarisbawahi, teman-temannya, video ini saya buat hanya sepengalaman pribadi saya saat terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, dan saya bisa sembuh dengan menerapkan metode-metode yang sudah saya bahas tadi, teman-teman ya. Oke, sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, saya doakan supaya kalian itu cepat sembuh, cepat sehat, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, entah itu emosinya, kebahagiaannya, keceriaannya, canda tawanya, pokoknya hari-hari kalian yang berwarna itu semoga cepat kembali lagi. Dan jangan lupa doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Oke, saya akhiri teman-teman videonya, semoga ya video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.